kita, bangsa Indonesia pada umumnya ya, dilatih untuk berhutang. Dilatih loh. Coach kasih solusi. Coach Rene. Dari ini urgent Waduh. banget, sorry kita nggak perlu basa-basi. Apa? Bahas Lo pinjol? ngebayang nggak? Pinjol? Satu, Ah. tapi ada juga dokter. Lo ngebayang nggak profesi dokter kalau gue nanya ke lo, Dokter. kira-kira bisa diandalkan nggak sebagai pencari nafkah? Oh iyalah. Banget kan? Lah. Pokoknya lo nggak akan lihat dokter tuh susah kan sebenarnya kan? Oh iya, dan itu bahkan orang tua gue dulu tuh maksa gue untuk masuk IPA agar Bisa jadi dokter. iya dong. Iya kan? Betul. Lo ngebayang nggak ada dokter, ya? Bahkan kemudian mereka udah lama menjadi dokter dan ujung-ujungnya udah 5 tahun masih sibuk mencicil Apa? kartu kredit. Nggak mungkin. Itu yang Enggak. terjadi. Dokter nggak ada kayak gitu. Sekali datang konsultasi. Dulu orang tua bilangnya gini, enak jadi Cash dokter. kan? Lah iya dong. Langsung. Datang 300, 400 dulu ya. Tunggu, ada yang lebih hebat lagi. Apa Namanya dokter bedah. Pisaunya itu sekali digoreskan itu belasan puluhan juta, men. Emang iya. Iya, apalagi yang paling selalu nggak ada market adalah yang ngurusin ginekolog kan, untuk membantu proses kelahiran kan. Kalau lo pergi ke rumah sakit yang tier A, Iya. itu sekali black itu kan udah berapa Wah, sekarang gila. 50-60 juta. Duh. Ya kan, jadi dia bisa dapat berapa persennya dari sana. Duh. Nah, makhluk ini. yang gue ajak ini Langsung kita ngobrol sama dokter bedahnya. Gimana Pak Dokter? Pisaunya. Kalau bukan ya, kalau bukan ada ya. dokter bedah, dia yang bedah dokter bedah, cuman yang dibedah keuangannya. Wah. Dan gue pengen banget ini jadi obrolan yang benar-benar diperhatiin. Kenapa? Karena kalau lihat pinjol ya, lihat problemnya itu sedemikian rupa. Kita nih sekarang lagi duduk di iceberg, lo tahu ya? Ujungnya iceberg itu gunung es itu kan cuman Iya. kecil ya, Iya. tapi di bawahnya problemnya jauh lebih besar. Kenapa? Ya karena kita nggak punya konsep yang jelas tentang keuangan. Sohib gue satu nih, dia sedikit lebih muda dari gue sedikit ya. Oke. 20 tahun aja lebih muda. 20 tahun berarti gue dong. Gue ke beliau 30, 50. Sama dong kita. Berarti manggilnya Ndri aja dong. Gak mungkin dong. Kembali ke bahasan keuangan, iya. bukan usia ya, tolong ya. Ya, Kan tahu diri hitung-hitungan boleh juga. ya. Angka juga. Iya, Ya kan tapi kita nggak lagi ada ngomongin hubungan. angka. Itu penting harus. Iya. Iya, Pak. Oke. Mohon maaf tadi Pak. Boleh usap lagi mukanya tadi? Kok agak habis ngunyit ya Pak? Kan habis ngomongin umur nyambung lah tuh. Tangannya kuning mulu. Der, royalti buku kurang Der, jadi gue mesti dapat dari jamu Der. Ini orang pada sebelum lihat nggak? Tuh, Gila gue refleks gue ngeliatnya. bikinin jamu buat anak gue, maaf ya. Kan bisa pakai alat. Ya ini udah pakai alat Der, tetap kan Oh, lo harus gini ya? nyentuh juga, blendernya Oh pakai sama dong. Berarti semuanya. kalau memang Udah jam berapa ini ngobrolnya? oh iya oke fokus. Enggak, maksudnya gini. Kan tadi kan beliau bilang bahwa harus ada sentuhan maupun ke kunyitnya langsung apa segala macamnya. Sama, Anda tuh harus nyentuh mereka semua hatinya. Mas Andri, lihat tuh, masa ini ada 3,9 ribu, hampir 4 ribu aduan kasus pinjol. Ini yang sebenarnya menyeramkan sih ya. Kalau saya lihat dalam beberapa tahun terakhir ini itu sepertinya sistemik ya. Kita bangsa Indonesia pada umumnya ya dilatih untuk berhutang. Dilatih loh. Oh kenapa? Karena semua marketplace bilangnya mau pay later aja. Exactly. Dan seterusnya. Dan Nah, kenapa gini, kenapa? kenapa pakai pay later? Biar memudahkan karena dia nggak punya uang terus dia beli di Karena situ. juga ada diskon-diskon di situ kan. Oh iya, subsidinya kan gede itu. Ya itu berarti kan memang dilatih untuk orang menjadi ketergantungan dan terbiasa untuk berhutang. Oke lah ya, misalnya kalau hutangnya adalah untuk hal-hal yang esensial. Contoh? Kalau dia misalnya nggak utang, anaknya nggak bisa makan. Oh, mudorot tuh bahaya tuh. Fine. Oke. Fine lah ya. Atau sakit Atau sakit yang memang harus dioperasi. operasi atau harus apa? Fine ya. Emang tuh benar-benar nggak kepentok. Walaupun kalau ada opsi lain, mending ada opsi lain yang kepentok ya sudah. Tapi ada juga kan yang fenomena beberapa minggu terakhir ini lonjakan aplikasi kartu kredit untuk nonton konser. Aduh. Serius loh. Rame yang Jadi- buat November tanggal berapa sih itu? Luka. Udah dapet kan Der? Yang itu. Jadi pengeluaran Lo ikut kan? Apaan? Itu konsernya ikut. Enggak lah. Enggak. Enggak gitu udah. Memastikan aja. Enggak. Soalnya bajunya lumayan sih. Bajunya udah baju Coldplay maksud lo. Warna-warni. Tapi gue mau nanya dulu, lu dapat data dari mana bahwa yang namanya lonjakan aplikasi ada kartu gue kredit? biasa lagi browsing ada seliweran gitu.
Gila beneran. Dan Jadi itu di ASEAN kalau nggak salah deh. Basically jadi orang udah kadang lupa, bukan lupa ya, jadi nggak bisa membedakan mana yang memang esensial, mana yang enggak. Apakah kalau misalnya ditanya logically, masuk akal nggak sih lu ngutang untuk sebuah kesenangan? Apa dulu nih kesenangannya nih? Misalnya lu jalan-jalan nih, healing Kan buat nyenengin anak. ke Jepang. Tapi Lu kan buat nyicil 2 tahun. Ya. banyak yang kena. Enggak, gue mau Tahun depan Enggak, lu gue mau kontradiktifin sebetulnya. tahun depan lu udah mau healing lagi, ngutang lagi, kan nggak masuk akal. Jadi maksudnya oke lo, lu mau healing oke, tapi kan harus disesuaikan dengan kemampuan lu tuh sebenarnya seberapa. Dan Kalau kuatnya ke Tasikmalaya, Indonesia juga banyak yang bagus loh, gitu kan. tapi kan nggak Instagramable. Nah, balik lagi kan pentingnya mungkin gue agak ini ya, bukan suara yang populer, cuman apakah segitu pentingnya untuk lu kelihatan sukses di Instagram? Gini Mas, saya coba counter ya. Pembelaan. Gue coba belain. Dia lagi mikir panjang. lagi mikir panjang. Topik ini kalau ngomong panjang banget Kalau ini. obrolannya misalnya satu arah semua nggak seru kan? Tugasnya host tuh kan kontradiktif. Tapi Bisa apa nggak? yang mau gue kontradiktif ini nggak menarik itu juga sih. Oke. Oh gue dapet. Bayangkan ketika dia tuh pengen ke luar kota, observasi buat bisnisnya untuk maslahat membangun bisnisnya agar dia bisa nafkahin keluarganya. Berapa banyak orang yang kayak gitu? Aduh, kurang tepat ya. Tapi iya juga. gue cuma mau bilang sih, alarming ya, maksudnya berbahaya. Tapi banyak orang yang nggak sadar. Dan ini kalau yang saya baru sadari setelah umur 30-40 tahun ini ya, pengetahuan yang penting kita tahu itu nggak pernah diajarin di sekolah. Personal finance, bagaimana cara mengelola keuangan nggak pernah diajarin. Ya kan di sekolah kan belum ada jurusannya Mas, kan itu di kampus. Bukan masalah. Jadi orang itu tidak dipersiapkan untuk sukses, ngerti nggak? Jadi lu not even sukses lah. Lu gimana cara mengelola keuangan lu gimana caranya lu bisa olahraga yang benar, lu makan yang benar itu harus kayak gimana, itu nggak pernah diajarin loh. Diajarin di fakultas keuangan mungkin. Kan gue nggak tahu. I'm talking about SD, SMP, SMA. Ya nggak ada, mana ngerti anak SD. Nah, Why kamu not? nanti contoh gimana? Contoh kecilnya? Iya kan itu bisa disimulasikan dalam hal-hal yang simple tentang bagaimana cara lu punya duit sekian, oke lu harus nabung berapa, lu harus invest berapa, lu harus sedekah berapa. Ya kan, terus opsi sebenarnya lu mau nabung tuh ada apa aja, opsi lu mau invest tuh ada apa aja, opsi lu mau sedekah itu bagaimana caranya, lu apa lewat mana-mana atau apa aktivitas yang bisa lu lakukan. Itu hal-hal menurut gue itu ada hal-hal yang penting yang nggak pernah diajarkan, sehingga nih kalau yang what I notice is sesukses apapun orang tersebut di bidangnya, ya, maukah tadi apakah bilang dokter, apakah dia pengusaha tambang sukses ataukah dia apa ya, they are very knowledgeable in their field, but from what I notice is most of them has zero knowledge of how to manage their finance. Oh iya udah pasti begitu. Mereka untungnya orang-orang itu duitnya banyak, jadi nggak usah dikelola juga udah aman, ya. Yeah. But we are talking that's only about a few percent of the population, right? For the rest of population, they are not that lucky. Which Bahasa means Indonesia. Hah? Bahasa Indonesia. Nah, ini kita doang nih yang tahu nih. Ini penonton. Sorry. Nggak tahu nih. Dalam di Indonesia itu sendiri sebagian besar orang tidak seberuntung itu untuk mereka bisa memiliki penghasilan yang cukup besar sehingga pendapatan mereka itu mungkin 2-3 kali lipat dari pengeluaran bulanannya misalnya. Jadi mereka untuk menabung dan segala macam mudah. Kebanyakan orang tidak seberuntung itu. Simulasi ya biar teman-teman ada gambaran ya. 2-3 kali lipat. Contoh, gaji dia 30 juta, berarti pengeluaran dia 10 juta. Yes. Oke. Atau misalnya kalau yang direktur gaji dia 300 juta, pengeluaran dia cuma 80, 90, 100 juta sebulan. Kenapa jadi naik ya? Kasih ilustrasi deh, yang dokter itu gimana case yang lo hadapin? Ini kalau yang ini sebenarnya lebih ke awareness tentang tadi nih pinjaman, baik itu pinjol maupun kartu Credit card ya. Dalam hal ini kartu kredit itu kan bunganya sebenarnya sangat tinggi sekali, karena di Indonesia dibilangnya kecil, cuman 1% bunga kartu kredit. Tapi di situ yang tidak
diucapkan adalah itu per apa? Itu adalah per bulan. Iya, betul. Berarti setahun itu 12%. 12%. Sekarang, misalnya punya utang 10 juta. Ya. Dia bayar hanya pembayaran minimum. Say berapa? 500.000 sebulannya misalnya. Iya, boleh. Berarti setiap bulan dia ada hutangnya 9.500.000 kali 1%. Iya. Ya kan? Iya. Berarti plus berapa? Plus 95.000, bener nggak hitungan gue? Ya kan? Iya. Berarti yang tadinya 9,5 jadi 9,6. Dari 9,6 jadi 9,7, dari 9,7 jadi 9,9 Iya, dan seterusnya. Memang menarik. Karena bunganya itu menjadi berbunga, ya kan? At the end of the day, berarti kan dia signifikan banget. Jadi harus membayar berapa? Kalau hitung-hitungan bodoh-bodohnya kan berarti di atas 1 juta additional. Bener nggak? Harus dia ada kenaikan 1 juta. Bener nggak hitungan gue? Tambah. Iya, kalau bunga di atas bunga, kalau dibayar Sorry, plainnya tuh 1 1,2 juta kan kalau 10 juta. Tapi yang menarik adalah karena dia bunga berbunga bisa jadi sampai 30%. Yes, betul. Kayak misalnya lu utang 10 juta, 3 juta tuh udah bunga aja. Bunga doang. And you Itu riba. Iya, Obawi. ini Mutlak itu. kita nggak ngomong halal haram riba apa gimana ya. Just apa dari Ya logik lah. dari beban. Jadi orang itu harus membayar tambahan sekitar berapa? 15-20% dari apa yang dia gunakan gitu. Iya. Tapi gue tanya deh sekarang, kenapa sih? Kan orang-orang itu pinter ya, dokter, pinter, entrepreneur, harusnya juga punya pemikiran saat memulai bisnis gitu. Kenapa kemudian terjebak di dalam pola pikir bahwa ya udah gue bayarnya yang paling cicilan yang paling kecil aja gitu. Gue bayar minimum payment atau bahkan ya semampu gue yang gue bisa alokasikan bulan ini. Kenapa nggak ada urgensi buat sekarang menutup misalnya itu? kalau lu pikir 1% itu kan nggak banyak sebenarnya, ya kan? Ya kecil memang Iya kan? kelihatannya. Tapi yang nggak disadarin adalah ketika lu 1% itu lu carry terus sampai 5 tahun. Itu jadi Jadi berapa? ini sampai 5 tahun. Ada yang 5 tahun, ada yang lebih mungkin kan? Tapi itu hanya awareness itu saja yang nggak ada, bahwa ternyata ketika gue utang 10 juta, dalam setahun itu gue jadi utang 11 juta, dalam 5 tahun gue jadi utang 18 juta. Oke, nih gue nangkep nih Mas. Berarti kan satu pasti kuncinya edukasi, belum nyampe ke dia. Dan yang kedua, mungkin mereka mengukurnya hanya di kubangan trading bisnis. Jadi contohnya ya wajar gue pinjam segini, ya berarti balikinnya segini. Itu aja tuh yang dipikirkan. Dan nggak kelihatan kan? Karena Betul. Ketika lu utang kartu kredit ya, itu kan lu pasti tiap bulan make. Ya. Iya kan? Jadi kan tuh nggak clear sebenarnya mana utang lu yang dulu misalnya ada pembelanjaan besar, mana yang udah emang itu pembelanjaan kecil-kecil emang lu pada umumnya terjadi tiap bulannya, betul, gitu kan? Betul. Nah jadinya di situ akan menjadi saru dan ngeliat berapa sih bunganya? Bunganya cuma 100.000 is okay. Bunganya berapa sih? Cuma 200.000 is okay. Tapi dia kan efek bola salju ya, ngegulung terus ya. Itu kalau 10 juta kan. Tapi misalnya itu terus-terusan ya, itu bisa menjadi easily 20 juta, hanya 10 juta sendiri bunga. Kalau misalnya orang tersebut makin sukses, pengeluarannya makin besar. Iya, dan itu semu ya. Lagi. Lu merasa pengeluaran lu nambahnya cuma dikit sementara pendapatan lu banyak gitu kan. Ya kan, karena bisnis kebetulan bulan ini lagi moncer banget. Akhirnya lu ngerasa bisa jor-joran, padahal bulan berikutnya belum tentu. Tapi lu belum bisa lu nggak bisa meninggalkan pengeluaran yang kayaknya asik banget lu bisa keluarkan kemarin. Ini problem pebisnis yang mau memasuki ceruk entrepreneurship UMKM itu banyak yang masuk tidak punya kedisiplinan, kesadaran itu. Salah satu alasan kenapa Andri gue ajak kemari karena untuk profit with purpose, lo tahu kan yang kita akan mulai ahad ini. Prinsip itu yang perlu dimiliki, bahwa yang punya tanggung jawab untuk mengelola keuangan lo adalah itu ya lo. Dan ini problem. Kenapa? Karena kalau untuk bisnis lo kayaknya perhatian banget gitu ya. Lo mau mikirin semuanya, nitty-gritty-nya, duitnya bisa dapat dari mana, kapan pembayarannya, biaya COGS-nya berapa, bayar karyawan berapa. Tapi kenapa untuk keuangan pribadi nggak diperhatiin? Iya. Bener nggak? You don't pay any attention to your own personal finance. Apakah gara-gara dia belum tahu cara memilah-milah keuangan?
Contoh, ini duit pribadi yang masuk, mungkin. ini duit perusahaan yang masuk. Contoh misalnya di dokter, kasusnya dokter yang 3 sampai 5 tahun kartu kreditnya membludak dan nggak karuan gitu ya. Sekarang Mas Andri juga lagi bantu kali ya, bina dan lain sebagainya. Harusnya kan mungkin pendapatannya misalnya sekian dari yang pasien apa segala macamnya dipilah ya. Prinsipnya mesti gimana? Dipilah Jadi gitu apa sebenarnya itu gimana kan sih? pertama adalah awareness aja dulu. Jadi pertama kita mungkin bisa, kalau orang udah terbiasa kayak gitu kan harus ada efek kagetnya dulu bahwa ternyata gue Salah nih. gitu. Tapi apa ini kan? Jadi sebenarnya yang paling kelihatan adalah kalau untuk orang-orang yang nyicil kartu kreditnya hanya bayar minimum payment, coba iseng deh. 12 bulan terakhir, ya, lu buka tuh statement semua. Lu jumlahin tuh bunganya semua. Berapa total yang lu bayar hanya bunga. Basically lu bayar additional, tapi lu nggak mendapatkan manfaatnya dari itu. Wah, iya bener tuh. Harusnya Dan- mindsetnya dibalik ya. Itu hal simple ya. Jadi ini gue nggak cuma ngomong masalah dokter, tapi cuma siapapun yang pendengar di sini ya, yang sekarang masih membayar kartu kredit minimum payment, coba deh iseng buka setahun 2 tahun terakhir yang lu cicil cuma minimum payment, lu jumlahin itu di statement kan ada tuh bunga bulan itu berapa. Iya. Lu jumlahin itu 12 Di luar statement. utangnya tuh. Iya. Enggak, we don't talk about the utangnya dulu lah. Iya. Lu bandingin utang initial lu berapa sama total bunga yang lu bayar itu worth it apa enggak? Itu aja sih. That's the simple ininya ya. Tapi gini Mas, kan mereka kan harusnya udah tahu ya di awalnya. Ini terlepas dari kita lagi bahas teknisnya ya, kita nggak lagi bahas mengenai Balik riba lagi dan kan kayak tadi gue hukum-hukumnya. bilang nggak pernah diajarin. Bukan, maksudnya kan ini Pak, berarti nanti cicilannya sekian. Minimal kan dia punya kalkulator untuk ngitung. Siapa yang baca ini fine print? Wah. Coba Tulisannya kecil-kecil. lu tanda tangan kontrak apapun itu ya, kecuali emang bener-bener yang jumlahnya gede banget dan very important for you. Ya orang finance gue sih kalau gue Lu yang... baca nggak kontraknya? Enggak kan? Tapi bener sih, kesadaran ya tadi, awareness itu bahasanya. Kesadaran itu iya baru terjadi kalau lu biasanya udah kepepet, udah nggak, ternyata gue nggak mampu bayar bahkan untuk minimum paymentnya. Itu keadaan yang udah paling apa ya, paling menyadarkan. Tapi sebelum itu terjadi, kayaknya lebih aman gue kesampingkan aja dulu. Ini jadi urusan bulan depan. Jadi nggak ada pembahasan secara lugas kesehatan keuangan lo tuh seperti apa. Karena itu cenderung tabu ya. Iya kan? Kayak lo akan dipersepsikan lemah. Bahkan gini deh, berapa banyak di antara lo semua yang udah nikah seterbuka itu dengan pasangannya. Benar nggak? Iya kan? Ini case yang ternyata bukan cuman financial, tapi ternyata psikologi. Ini termasuk ke psikologi. Dan kalau udah bicara psikologi, bicara ego gitu kan. Ini pride gue sebagai laki-laki. Gue harus dipersepsikan terus berhasil, terus sukses dan mampu. Dan akhirnya ya udah, salah satu wujud keberhasilan gue adalah ya kembali ke yang ribawi itu tadi, kartu kredit. Ya. Nah, dapat di coach. Mas, gue mau ngambil angle yang ekstrim ya. Yang mungkin nggak tahu deh, agak-agak aneh, tapi coba kita bahas di floor, di obrolan ini. Kan ini kan terkait dari dua yang harus teredukasi ya. Si konsumennya, dia harus teredukasi bahwa ini tuh nggak penting gitu misalnya. Ya mungkin mau pay later, mau mungkin apa tadi, cicilan, kartu kredit, riba dan seterusnya gitu. Enggak deh, udah deh, gue mesti cara lain untuk dapetin pundi-pundi gitu ya. Atau mungkin cara lain gue untuk menyusun keuangan gue agar lebih rapih gitu. Atau sisi yang keduanya, dia juga edukasi juga. Kenapa lu sistemnya gampang banget tinggal bikin-bikin kayak seperti itu gitu loh. Mau cicilan, mau berbunga dan seterusnya. Kenapa lu nggak coba belajar dengan stream income baru atau yang lainnya untuk mendapatkan cuan? Kan pasti kan tujuan mereka kan itu mendapatkan income kan dengan adanya pay later misalnya. Ya kan mau nantinya mau ya artinya gini. Ini ngobrolnya panjang lagi nih. Iya, nggak apa-apa. Makanya gue bilang tadi di depan gue disclaimer ini adalah ekstrim banget nih angle-nya. Jadi maksud gue, kalau dua-duanya teredukasi dengan baik, contoh, nih jalur ini salah nih. Ini dua-duanya nih ya. Ini produsen konsumen. Jalur ini salah. Ya kan? Dia juga mungkin nggak mau capek-capek mikirin stream income baru gitu dan lain sebagainya. Udah deh gue pakai pay later aja. Selesai. Ya kan, gue ada keuntungan di situ pasti. Dan yang kedua, gue bisa ambil aset-aset lo, gue bisa keruk semuanya. Bahkan sampai lulunya. Gitu kan, bahkan sampai anak cucu lu nantinya gue incer terus. Ya kan, itu investasi jangka panjang. Terus konsumen udah tahu juga salah juga. Dia mungkin pengen dapetin uang,
tapi mungkin nggak teredukasi dengan baik. Boleh nggak gue berpikirnya se-ekstrim ini, atau mungkin minta solusi ekstrim juga? Dua-duanya ke sini, belajar semuanya, edukasinya yang benar, jalannya di sini gitu loh. Itu gimana? Yang itu sih lu nggak bisa ngapa-ngapain ya. Yang mana? Produsen? Ah. Iya dia, loh kan tinggal mikirin stream income yang benar, belajar fundamental yang bisnis. Sekarang gue Baca market ada di mana? Sorry. Tadi maksud lo produsen itu si pemberi pinjaman Iya atau dong, iya si dong, pemberi iya. pinjaman? Iya, makanya gue istilah awamnya kan kalau gitu takutnya repot. Ada produsen konsumen. Iya. Mau itu bentuknya apapun itu, pasti ada yang beli, ada yang jual. Ini kalau ini ngomongnya agak sensitif sih. Oke. Yang kalau dia nggak enak ngomongnya, kalau gue sama sekali nggak problem ngomongin. Oke, boleh, Namanya coba. UUL. Pernah dengar nggak? Ujung-ujungnya Landing. Kenapa dapat duitnya dari situ? iya, Ya kita betul, juga betul, tahu iya. lah platform-platform besar itu. karena Iya kan? kita sekarang kan Mereka make masih money nggak sih? masih sistem kapitalis kita sekarang di sini. Iya, Dimana- makanya namanya Ventura kapitalis. Exactly, karena ya udah itu mereka berusahanya melalui itu ya sudah gitu. Cuman yang sebenarnya kan kalau mereka mau jualan apapun, kalau nggak ada yang beli kan juga gitu. Berarti sebenarnya lebih efisien yang mana? Yang konsumennya yang diedukasi lah. Berarti itu ya kuncinya ya. Dan Oke. sebenarnya itu lebih, dan itu ada step berikutnya lagi. Si konsumennya sendiri harus aware sebenarnya ya mereka itu butuhnya berapa sih? Oh, oke. Ya, gini, ketika mereka udah aware mereka butuhnya berapa. Jadi kayak kemarin nih baru aja ngobrol sama coach nih. Kita harus tahu paling minimum tuh bare bone kita tuh butuh berapa sebulannya. Yang sedikit lebih lega tuh berapa, yang lega banget itu berapa. PR ya. Jadi bisa dicatat ya buat kawan-kawan ya. Iya, Pertanyaan nomor 1, lo paham nggak kebutuhan rumah tangga lo? Kita cek dulu Nih, deh kita dari ngomong- sama gue ya. Kita ngomong rumah tangga dulu, kita belum ngomong si bisnis Iya, UMKM-nya iya, ya. belum diri teknis dulu, ya. belajar Aha. dulu. Lo Iya, ngerti nggak sih kebutuhan minimal? Bare bone tuh artinya pokoknya yang penting dapur ngebul. Iya kan? Itu berapa angkanya? Itu mesti dicatat ya. Berarti ini perkara needs or wants ya. Yes. Ya, ini Oke. benar-benar pure needs. Jadi nggak ada makan di luar, ya kan? Pokoknya benar-benar kebutuhan untuk bayar sekolah, bayar listrik. Kalau lo masih rental gitu ya. Nggak ada healing ke luar Nggak kota. ada, nggak ada, nggak ada, ya. nggak ada. Nah, Nggak ada. kan ini udah clear ya. Kalau kita udah Iya, tahu iya. kebutuhan yang primer, ya kan? Pada saat kita buat lebih lega tuh berapa? Dan saat sangat lega tuh berapa? Nah, yang Andri maksudkan di sini, pos-posnya lo paham nggak? Karena jangan-jangan healing tuh lo masukin ke dalam pos esensial. Wah, Dan hancur tentunya tuh. lo punya argumen ya, iya kan? Kewarasan gua kan penting, Andri, gitu kan? Iya. Bukankah di sini Lu aku- meditasi di kebun juga bisa tenang gitu loh. Ntar lo akan ketemu jawaban-jawaban Iya, iya, nyelekit iya. kayak Iya, gini iya, gitu kan? iya, iya, iya. Iya kan? Iya kan? Nah, tapi pertanyaannya lo paham nggak itu? Karena banyak ternyata kalau dari cerita lo, ntar bisa dielaborasi lagi, Andri. Banyak orang ternyata nggak punya kendali akan kehidupan keuangannya sendiri. Nah, jadi Iya, tambahin iya, ya, iya, setelah iya, setelah lu tahu ya, dan lu mau lebih lega keuangan lu, sebenarnya opsinya cuma dua. Apa itu? Naikin pendapatan lo atau turunin pengeluaran lo, Oh, oke. atau ideally lu kerjain dua-duanya. Jadi sesimpel cash in cash out aja udah Iya, selesai ya? kalau nggak usah dibikin ribet gitu. Nah, masing-masing ada konsekuensinya. Lu mau naikin pendapatan lo, berarti lu harus pindah kerja, cari yang lebih tinggi. Iya. Lu nego gaji, kalau emang lu happy sama kerjaan lo, dan lu nego gaji minta apa? Tanggung jawab yang lebih besar, ya kan? Oke. Atau lu bisa start side hustle. Lu mau dagang rendang kek, PMP kek, apapun Wah, itu. Udah gampang sekarang reseller banyak yang tanpa modal. Exactly, Iya. gitu kan? Mm-mm. Atau lu dari yang tadi pos-pos lu itu ada yang bisa lu kurangin nggak? Ada yang non esensial bisa lu kurangin nggak? Dengan begitu lu kan bisa ada extra money buat lu bisa mulai nabung nih. Ya. Nanti tabungannya lu udah ada, baru lu nonton konser gitu. Balik lagi tadi ya. dia callback ke sana ya. Nggak, itu gue gemes aja gitu. Maksudnya ya lu kalau punya duit go ahead. Lu mau spend berapa tiketnya kemarin, 10 juta, you have the money, go ahead gitu. Astagfirullah. Mas Andri, akan ada kemudorotan lebih besar lagi di konser itu Mas Andri. Oh, Perempuan, baik. telanjang, Maaf ya. narkoba di mana-mana. Salah ini ya. Lo lihat Salah. belakangnya kasih solusi gimana? Lu gak ngeliat Salah. jenggot gua Mas Andri. Pulang Gue berusaha malam, numbuhin jenggot cuman gatal terus. pulang jam 5 pagi, dia terkapar di selokan. Akan ada kemudorotan lebih besar ketika Anda berangkat ke konser. Gue masih ingat ya, gue nih intermezzo dikit ya, gue pernah sepanjang lo gitu, buat gue kan waktu itu ya.
Terus ada orang yang datang, gini Pak, gua waktu itu ada pengelola di satu tempat lah, gue pengawasnya di situ. Terus dia bilang kami ingin bikin maraton, tapi maraton yang unik Pak. Kenapa? Maratonnya jadi di tiap pemberhentian ada minum. terus muka gue kayak lo sekarang. Gue no comment. Tapi emang gini. Oh iya. Apa ya bahasanya Andre? Apa? Itu kan kita nggak bisa hentikan mereka untuk mencoba menggoda gitu kan. Yang bisa lo lakukan adalah untuk lo nggak tergoda gitu, paham ya? Iya, berarti kan balik lagi ke konsumennya, edukasinya bener apa enggak? Exactly. Gue jadi ingat ya, sebelum ke teknis nih coach, bentar nih. Mumpung gue ingat, artinya lihat nggak? Dulu kan bank syariah di Indonesia ini kan berkubu-kubu kan, ya macam-macam lah, apa segala macamnya. Nah, akhirnya keputusan Pak Presiden pada saat itu akhirnya di merge, digabungin semuanya, akhirnya lahirlah BSI gitu ya. Yes. Bukan promosi BSI-nya, tapi lebih kepada ternyata edukasi sudah sampai pelan-pelan dan negara yakin bahwa oke, berarti dia tahu fahamnya kalau untuk di Muslim berarti kan ada riba dan lain sebagainya. Nah, berarti kuncinya ketika memang ya istilahnya the sleeping giant lah kalau sekarang bilangnya. Dorongan dari publik. Jadinya kalau memang semuanya serentak, kan mereka yang kocar-kacir. Ya iya. Nggak laku lagi gue. Ya iyalah. Kan gitu kan? Tapi kan kenyataannya kita nggak hidup di utopia itu. Nah, berarti kenyataannya jauh lebih harus mudah. banyak Mas Andri bikin workshop dan lain sebagainya untuk Benar. belajar mengenai keuangan, ngatur Benar. ini kondisi kebutuhan gitu kali. Tapi gue nanya Den sama lo, sama kita yang ada di sini, di titik mana kita bisa mengatakan bahwa gue imun terhadap godaan itu? Waduh, berat juga ya. Iya kan? Sorry, gue kasih ilustrasi ya. Si Coldplay itu, iya kan? Tahu. Nyebut Iya kan? merek nggak apa-apa. Ya, Nggak nggak apa-apa. Lo nggak bayang nggak? Di Singapura tuh 6 hari loh men. Apa maksudnya gimana sih? Konser 6 hari itu maksudnya gimana? 6 hari. 6 harinya Jadi bukan enggak kali, sekali. 6 harinya mungkin di hotelnya meet and greet 6 gitu-gitu. hari konser. 6 6 hari konser. 6 hari konser. Bro, jadi katakanlah satu stadion itu berapa? 80.000? 8 kali 6 berapa? 48. Hah? 48. Iya. Setengah juta ya. Setengah juta orang men. Dari seluruh dunia ke sana. Yes. Gue cuma nanya. Kalau sekarang kita mau mikir seperti itu ya memang baiknya ya kita punya kedisiplinan keuangan untuk kita sendiri juga dan anak-anak kita dan pasangan kita. Ini ya sebenarnya kalau mau merefer back to ajarannya Coach Rene dari zaman-zaman dulu juga tuh ya. Yang mana? Yang di Twitter? Banyak banget lah, gue udah kenal dia udah lama banget jadi udah lupa. Yang basically untuk lu supaya bisa sustain melakukan sesuatu ya, lu harus ngerti why-nya dulu. Why-nya Iya, dulu nih betul. penting ya. Dan misalnya untuk orang menjauhi riba dalam konteks ini ya, dia harus ngerti kenapa riba itu harus dijauhi. Start with why ya? Itunya itu dari si menjauhi ribanya, dari sisi misalnya lu berinvestasi segala macam mesti tahu sebenarnya gua itu nabung investasi itu buat apa sih? Yang gua cari apa sih, yang pengen gua lindungi, yang pengen gue jadiin tuh apa, yang penting buat gue itu apa, yang memberi makna buat gue itu apa, yang berharga buat gue itu apa. Ketika itu udah clear, dan itu nggak gampang itu prosesnya ya. Ketika itu udah clear, kalau misalnya jadi dia akan secara otomatis bikin plan. Kalau plannya nggak kejadian, dia akan ada plan B. Plan B nggak kejadian, dia akan ada plan C. Kenapa? Karena that why is very very important for him. Jadi dia nggak kebayang aja nih, gila kalau sampai ini kagak kejadian nih gue nggak ngerti, pokoknya gue harus bikin ini jadi kejadian. Nah ini konsepnya masih agak high level, cuman kurang lebih seperti, jadi contohnya misalnya gini, gue tujuan itu ada tujuan finansial itu ada banyak dan waktunya beda-beda. Misalnya gue mau pensiun berapa 20, 30, 40 tahun lagi. Gue mau nyekolahin anak gue kuliah. Gue mau punya rumah pertama di Jakarta misalnya, yang sekarang masih di pinggir, pengen punya di Jakarta gitu. Itu kan semua ada nominalnya, semua ada timeline-nya beda-beda. Ketika ada nominal dan ada timeline-nya beda-beda, dari situ lu bisa mengerucut sebenarnya instrumen investasi apa yang cocok dengan kemampuan lo, yang bisa menghantarkan lu. Jadi kayak kendaraan apa yang bisa lu pakai buat nyampe ke situ on time and on target dengan jumlahnya. Nah, akhirnya makin kerucut nih tentang UMKM, gimana caranya dia bisa mengelola keuangan dengan baik. Terus pertanyaannya sebenarnya simpel ya. Prinsip-prinsip dasar apa nih buat Itu mereka? penting. Iya kan? Penting. Jadi nggak cuma sekedar kayak, nabung. Mereka tuh kayak masuk
kuping kiri keluar kuping kanan gitu kan. Iya, gue juga paham. Asumsinya lu mesti ngerti 1, 2, 3-nya. Nah. Bisa dibantunya tuh gimana dari kalau lu ada duduk sama 2 UMKM nih di sini, Derry dan Rene, yang kami perlu perhatikan apa? Seolah-olah lo ngobrol aja sama kita. Pitching buku lu dulu berarti ya. Bener ya. Buku. Oh, itu Nggak, penting, karena itu ini penting. nyambung, karena ini nyambung. Career workbook. The workbook itu di situ ada menjelaskan gimana lu bisa membedakan antara mana yang apa istilah lo? Mana yang simbol, Mana yang esensi. esensi. Oke. Jadi itu juga berlaku sama tujuan finansial lo kan. Mana emang benar-benar esensi, mana yang emang lu buat simbol gitu. Betul. Jadi seperti yang tadi kita udah bahas sebelumnya ya. Yang paling pertama itu kita harus ngerti kayak tadi. Pengeluaran kita sebenarnya per bulannya berapa tadi, ada yang basicnya berapa, yang agak lega berapa, yang lega banget itu berapa. Nah, kalau untuk UMKM itu dia juga harus mau nggak mau. Ini ada orang yang perintilan, ada yang enggak ya. Cuman mau nggak mau emang harus perintilan dan dia benar-benar membedakan account. Mana yang punya pribadi, mana yang punya perusahaannya dia. Oke. Jadi nggak ada tuh. Karena kecenderungannya jadinya nanti ada kebutuhan dapur, terus ngambil dari kas perusahaan. Mulai-mulai itu berantakan Nah tuh. itu berantakan banget. Iya. Gitu kan. Jadi itu emang beran dipisahin, dan ketika lu pisahin, lu lebih mudah untuk nge-track pendapatan dan pengeluaran, dan ujung-ujungnya lebih mudah buat lu untuk ngerekap buat ngelapor pajaknya nanti. Gitu Nah, kan? kalau misalkan memang ada needs juga gara-gara secara fenomenal TikTok gampang banget nih dagang TikTok live kan, itu kan kehasut banget tuh. Nah, sementara mungkin dia belanja tuh karena memang ada kebutuhan penting. Terus tiba-tiba di pemisahan itu tiba-tiba langsung aduh udah tinggal dikit, dia harus keluar. Apakah langsung seketika decide atau diputuskan bahwa oke, gua ngambil dari perusahaan aja deh, atau gimana ya? Atau gitu-gitu kan mungkin gini, Mas Bro. Ini sebenarnya gue ngomong apapun juga terserah orang yang ngejalanin kan. Jadi kalau memang terpaksa banget, ya, lu harus mempunyai disiplin untuk lu catat tuh bahwa lu berhutang ke perusahaan lu. Ini baru solusi. Iya kan? Jadi Jangan karena merasa kantongnya sendiri. Itu bukan kantong lu, itu adalah kantong perusahaan lu. Jadi kalaupun lu minjem dan itu privilege lu karena sebenarnya terserah lu ngatur uangnya gimana, ya. Tapi lu harus punya cukup self control untuk bilang bahwa ini tuh bukan duit gua, ini tuh duit. Oke, gua sekarang cash flow pribadi gua lagi bermasalah. Oke, gua pinjam sebentar nih. Tapi gua beritikat untuk mengembalikannya dalam 3 bulan ke depan misalnya. Oke. Ya itu harus seperti itu. Ya. Jadi tadi pertama lu harus misahin, dan juga yang paling penting dan mungkin orang banyak kelupaan juga adalah sama seperti halnya lu harus punya emergency fund buat kehidupan pribadi lu juga harus punya emergency fund buat usaha lu juga. Oke. Ini agak mencong cerita, cuman menurut gue cukup menarik. Waktu itu gue sempat ngobrol sama teman gue, kebetulan dia dulu pernah bagian dari sebuah band ternama Indonesia lah. Jadi menariknya dari si band ini adalah bukan kan. Saya kenal orangnya. Saya kurang tahu kenal apa tidak. Kenal. Cuma basically mereka itu dari setiap penghasilannya itu nggak langsung dibagi, tapi sebagian disetor ke perusahaan. Apa yang terjadi? Ketika kemarin pandemi 2 tahun kagak bisa manggung, mereka ada hidupnya saving dari situ. Mantap, makan tabungan. Tapi anak-anak ini kan jadinya nyaman. Walaupun mungkin tidak sebesar yang kebijakan dulu pinter gitu ya. sih, kebijakan yang baik itu ya. Tapi kan ya kita Sisihkan. ini dengan apa kalau istilahnya di ekonomi kan kayak black swan seperti kejadian tidak terduga seperti pandemi kemarin gitu. Kita tetap harus, dan kalau gue ngelihatnya adalah bahkan buffer yang lu harus punya melihat pandemi kemarin adalah 2-3 tahun kalau lu mau aman. Oh, segitu ya. Nanti misalnya nih kayak lu buka toko di mall. Mallnya tutup. Iya. Berarti balik lagi dong. UMKM harus belajar online minimal. Makanya iya dong, apapun produknya ya. Nah, itu kalau itu beda lagi, itu adalah strategi lu pemasarannya, lu channelnya mau dari mana? Ya kan lu channel bisa, channel ya. Yes. Lu mau online kah, lu mau retail punya toko kah, atau lu punya subdis lagi? Tapi 2-3 tahun. Enggak, ini maksudnya that's the extreme case kan. Maksudnya kalau Paling lu lihat deh yang bertahan sekarang ya.
itu hanya kalau kita lihat ini mungkin skalanya bukan UMKM tapi usaha-usaha yang bertahan di mall-mall Iya. itu adalah mereka yang punya dananya gede. Iya, If di you- pocket. Iya. Jadi katakanlah gini ya teman-teman, gue bantu terjemahin. Kalau lo butuh untuk running operation, untuk menjalankan usaha itu 10 juta, Andri menganjurkan paling nggak lo punya, ya jangan 2 tahun kali setahun kali Iya, ya paling nggak ya. minimal lah. Kejar dulu deh setahun, 10 juta kali 12, 120 juta itu nggak boleh diganggu gugat. Karena gini, Tuh. kalau contoh konteks simpelnya ya, ini ada yang tergantung lu jualan kemana. Kalau lu jualan retail, lu jual barang duit masuk fine. Tapi kan tidak semua usaha seperti itu kan. Kan ada juga yang pembayarannya, misalnya dia jual dari perusahaan ke perusahaan lain. Termin pembayarannya 3 bulan, 6 bulan. Kalau lu lupa ngasih invoice kagak dibayar. Ya kan, lu udah kasih invoice masih ngejar-ngejar lagi 3 bulan kemudian baru dibayar. Tapi kan lu itu kan akan mengganggu cash flow untuk operasional lo. Bener nggak? Oke, Ya kan? oke. Tapi Iya, ketika iya, lu iya. mempunyai buffer itu, lu masih memiliki nafas untuk supaya lu tetap bisa jalan while lu ngejarin nih. Kalau untuk yang pribadi gimana Andri? Sama. Pribadi ya, ini sama sih. Kalau yang banyak alirannya, cuman minimum lu ada 6 bulan. 6 bulan. Dan 6 bulan ini asumsinya hutang lu udah nggak ada. 6 bulan itu asumsinya apapun itu lu ada cicilan yang emang lu bayar, kebayar. Kebayar Oke, di situ. Oke. Ngerti maksudnya gini, misal lu ada cicilan berjalan, cicilan mobil berjalan gitu. Iya, 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 Ya 6 iya. bulan itu lu harus bisa bayar. Oke, jadi pertama itu adalah gimana lu bisa mendiagnosa keuangan lu sehat atau enggak. Definisi sehat apa kira-kira, Andri? Definisi sehat itu relatif balik ke orangnya masing-masing lagi Oke, sih. oke. Maksudnya definisi sehat adalah ketika lu setiap bulannya Mm. lu ada spare. Idealnya lu misal bisa spare 20%, 30%, that's great. Oh segitu ya? Di-press lagi? Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Kita ngomong nih orang-orang yang UMKM kah atau yang UMR kah atau yang gajinya 5, 10, 15 juta ya. Itu. Itu lu untuk Berat ya? saving 1 juta tiap bulan, 500 tiap bulan aja tuh nggak gampang. Makanya solusinya gini, ketika bahas UMR atau mungkin pegawai, karyawan apa segala macam, lu bebenah kali ya, ngelihat kondisi dari kantor lo tuh kayak gimana, Tuh, iya kan? yes. Karir lo apa segala macam. Coba Yes. deh, mengingatkan gue, coach, dengan postingan salah satu senior Siapa gue, ya? Kenal guru gua. gue, public speaker ya. Jadi, bukan tuh, dibayar buat dimarah-marah kita nonton bareng-bareng, coba deh. Punya gaji besar jadi sering dimarahin bos. Bener nggak? Bener. Emang biasanya gitu. Makin tinggi gajinya, makin sering tuh diomelin-omelinnya. Disuruh ini itunya. Ya wajar lah, kan udah gede gajinya. Yang nggak bener adalah gajinya masih kecil, tapi sering dimarahin bos. Disalah-salahin. Padahal bener. Dimarah-marahin. Padahal nggak salah. Nah, itu yang hati-hati. Jangan sampai udah kerjanya mati-matian, gaji nggak naik-naik, saatnya pindah kantor. Cakep sih, cakep. Iya bener kan? Bener. Kalau memang nggak sesuai dengan ya mungkin ada toxic apa segala macam, saatnya pindah kantor. Nah, tapi pertanyaannya gini, Coach Rene. Kenapa gue jadi ingat postingan Om Hilbram yang satu ini? Kan pindah kantor itu kan mungkin menjadi solusi yang paling solutif, niatnya begitu, karena memang untuk memperbaiki gaji, income, pendapatan, biar bisa dipilah-pilah. Tadi kan Mas Andri bilang ya, lo harus misalnya 20-30% apa segala macam ya. Tapi kalau gaji lo udah kecil, mungkin tempat lo bukan di situ, tapi lo lebih dihargain di yang lain misalnya. Lo pindah. Namun, yang menjadi catatan adalah ketika lo nggak ngerti kemana lo harus bawa CV lo, kemana lo harus bawa skill lo ini. Makanya saran gue mendingan belajar dulu, minimal belajar deh dari buku-buku yang udah diterbitkan sama beliau. Tuh. Terima kasih. Bridging-nya Terima smooth ya. kasih. Smooth. Keren. Ini cucok. Iya kan? Loh, sekarang gini, lo harus tahu panduan lo berkarir, men. Dan kalau bisa bukunya gini, bukan karena Coach Rene duduk di sini Mas Andri, tapi memang buku ini bukan sembarang buku. Gue pikir ini buku ternyata lebih dari itu. Kenapa? Karena teman curhat. Ini dia nih, 2 arah. Seakan-akan lo bisa menjadi bos di buku ini. Kok bisa? Lo lagi ada unek-unek apa? Lo lagi ada masalah apa? Lo tuang di situ.
Nanti jawabannya ada next page. Itu tuh nyambung. Jadi kayak buku story gitu. Keren nih bukunya. Coach Rani mungkin bisa jelasin. Buku ini pokoknya bisa dibeli di link yang udah jelas, langsung lewat kasih solusi Ya, juga. betul, Dan betul. ini dari interaksi kita juga, Der. Ya kan, belajar yang paling sulit dalam kita menata kehidupan ini adalah nomor satu, gimana sih nata ego lo. Karena tadi yang tadi Andri bilang, banyak kesulitan keuangan yang kita hadapi sekarang. Titik awalnya adalah karena kita nggak mampu mengendalikan ego kita. Ya kan, kita nggak bisa misahin mana yang simbol, mana yang esensi, mana yang penting, mana yang dipenting-pentingin. Oke. Itu yang kerap kita lupa. Dan next stage-nya adalah kita punya cara pandang dalam kebersyukuran. Baiknya nanti challenge ini kita nomor satu berikan sama tamu kita yang ada di sini. Dia kayaknya knowledgeable banget, tapi knowledge-nya belum terbagi secara rata. Jangan sombong Anda, Mas. Jadi bulan Februari tahun depan kita kasih waktu dia untuk mencoba Ini menjawab langsung pertanyaan. ditembak di sini. Pertanyaan-pertanyaan penting terkait pengelolaan keuangan buat terutama UMKM, bener kan? Iya, betul. Ya kan, karena kawan-kawan ini juga butuh panduan, ya kan, butuh panduan untuk bisa menjalankan UMKM tanpa harus mengorbankan keluarga lo. Nah, Gue ketemu banyak banget orang-orang UMKM yang memulai usaha ini dengan niat yang baik, tapi di tengahnya justru malah jadi sumber masalah buat keluarganya. iya. Jadi sampai istrinya bilang, udah mendingan kalau gitu lu kerja aja, ngapain sih lu bikin usaha kayak begini. Nah, dari obrolan gue sebelum masuk ke ruangan ini sama Andri, dia sebenarnya punya satu konsep yang baiknya dia matangkan dulu, nanti kita ajak lagi untuk coba disampaikan ke lo semua. Tapi dalam prosesnya, Andri juga akan menjadi mentor di Profit with Purpose. Yang dalam 3 bulan adalah, yang dalam 3 bulan ke depan. Lo nanti juga bisa mantengin kelas-kelas yang sama Andri, ya, sama mentoring sessionnya, untuk bisa dapat gambaran hal-hal apa sih yang harus diperhatikan. Simpelnya dari yang tadi gue tangkap, diagnosa keuangan lo tuh harus jalan. Pisahkan antara keuangan bisnis dan keuangan pribadi, betul ya. Dan keuangan pribadi lo mesti ngerti kebutuhan minimal lo berapa, kebutuhan rada lega sama lega banget tuh berapa. Dan itu yang ngatur lo, ya kan. Lo mesti juga punya gambaran dapat berapa dari bisnis lo, dan kira-kira bisnis lo itu bisa memenuhi yang mana. Betul. Ya kan. Dan yang paling berbahaya, kalau gue sih punya prinsip yang lebih tegas dari lo, Ndri. Kalau lo masih punya utang, baiknya lunasin dulu utangnya sebelum punya rencana macam-macam. Karena setuju nggak? Apa gimana? Apa pemikiran beda lagi? Baiknya begitu sih. Karena lo nggak, maksud gue gini, lo mau mikirin kreasi, tapi utang lo masih utang 5 tahun yang lalu, utang 3 tahun yang lalu, utang healing lo tahun lalu, masih lo carry over sampai sekarang. Gimana lo bisa mikir kreasi? Karena itu menjadi beban yang nggak penting. Gini, ketika lu mulai UMKM, which is lu usaha sendiri, berarti kan lu melepaskan comfort of regular salary. Iya kan? Yang tadinya utang lu bisa lu servis pakai gaji lu sebelumnya. Tapi ketika lu itu kan enggak. Nah, berarti itu kan ada menjadi sebuah beban tambahan yang tadinya misalnya lu cuman gua dapat cuma 5 juta dari bisnis UMKM gue, fine. Tapi gue jadi harus dapat 7 juta gitu. That extra 2 juta itu beban sebenarnya. Purely hanya karena untuk bisa servicing utangnya. Jadi benar yang kata Coach Rene bilang, ya lu baiknya nih utang-utangnya lu beresin dulu. Nah, tapi ini juga tergantung masing-masing ya. Dan apakah misalnya kita ngomong utang yang prinsipal kayak lu utang cicil rumah apa gimana. Tapi ketika lu punya utang cicil rumah dan lu usaha UMKM, yang harus lu pikirkan adalah napas gue berapa panjang nih, gue mau usaha ini berapa tahun sampai ketika gue bilang ini gue sukses, atau ya udah ini ternyata gagal, I move on. Ngerti nggak maksudnya? Go no go gate-nya tuh mesti ada. Harus tahun dia berjuang, ujung-ujungnya dia gagal juga gitu ya. Tapi kan gini, ketika lu nggak nyoba, lu kan selalu gatel, what if kan. Itu nggak, it's okay lu nyoba, tapi konsekuensinya adalah sebelum lu nyoba, ya, lu mesti ngasih target ke diri. Dalam setahun ini UMKM ini yang mulai dari nol, gue harus omsetnya dalam setahun berapa sebulannya, sehingga gue bisa dapat berapa. Kalau ketika itu tidak tercapai, ada go no go gate-nya itu, dan misalnya itu lu bilang setahun, berarti konsekuensinya adalah lu harus punya napas buat dapur lu sendiri selama setahun. Itu konsekuensi duit nggak boleh ditak-atik. Jadi kayak zaman dulu tuh, gue punya teman katanya sih prinsip orang Cina katanya. Cuma mungkin dia juga nggak mewakili keseluruhannya. Kayak kali 10 ya.
Jadi misalnya lo mau beli barang 10 juta tapi lo mesti tembus gaji lo atau pendapatan lo uang Iya. segitu-gitu kan. Jadinya misalnya Enaknya gitu. iya, sih, lo mau beli mobil harganya 100 juta, tapi lo harus punya minimum tuh 10 juta duit lo di situ. Jadi 110 misalnya. Gue tuh dulu dapat banget tuh dari teman-teman gue yang rata-rata kayak gitu. Lo mau beli duit 1 miliar, lo harus punya dulu duit 100 juta minimal. Jadi bukan gara-gara lo udah punya duit 100 miliar, ada mobil 900 juta nih, atau ada mobil 1 miliar. Sikat. Udah gimana besok deh, kan masih ada gajian dari kantor. Nah itu tuh. Iya. Dan jangan hidup melampaui kemampuan lo. Itu Iya, sih yang iya. paling penting. Ya lebih baik ya biasa aja lah, diri lo nggak didefinisikan sama brand gitu, dan benar-benar deh jauhi riba. Itu menurut gue itu Nah, itu. krusial banget. Itu Ya. kita diskusi lain waktu ya. Gue juga makin kesini gue makin belajar tuh Islamic Finance ya. Dan gue makin benar-benar percaya bahwa Islamic Finance is the right way. Oke. Tapi gue masih harus gimana caranya bisa menyampaikan itu dengan cara yang simple tuh gue masih harus memformalisasikan. Cuman esensi yang gue dapat adalah the world that we live in, there is actually a better way dari sisi ekonominya ya, Iya, iya, which is iya. Islamic Finance gitu. Iya. Dan ini memang tidak, karena kita sekarang hidupnya di zaman yang dinominasi oleh kapitalisme ya, jadi exposure pada umumnya kan tidak terlalu besar untuk itu. Why? Kenapa itu lu nggak riba? Sebenarnya ini gue kasih preview dikit aja ya. Esensinya itu adalah kalau di Islam itu adalah saling bantu membantu. Iya, betul itu. Ya. Betul. Jadi tidak ada itu ngutangin uang tuh nggak ada. Yang ada ketika Bantu. lu minjamin uang adalah esensinya lu membantu orang itu. Bukan dinaikin lagi kan? Iya, karena setiap kenaikan bunga yang dia bayar itu tidak ada manfaatnya buat orang itu. Iya. Jadi semua yang kita lakukan harus bermanfaat buat orang. Nah, itu indahnya sebenarnya di situ. Cakep. Itu. Tapi itu nanti mungkin sesi lain kita Boleh. ngupas. Sekalian gitu. aja kita kupas barang-barang di Boleh. Profit with Purpose itu. Kita akan di Profit with Purpose kita akan bahas itu. Dan kawan-kawan yang belum tahu gimana, kelasnya udah mulai pada saat Oh, udah acara ya? ini tayang hari Ahad nanti. Oke. Ya kan, tapi kalau pengen ikut ada kelas ketengannya spesifik, misalnya ingin dimentorin sama Andri, ya tinggal message di bawah ini. Terutama kalau lu bisa jelasin kondisi keuangan lu seperti apa supaya nanti bisa dibahas. Betul. Gimana caranya, cek aja di deskripsi, kita udah siapin tuh link-linknya. Teman-teman tinggal dibaca aja keterangan judulnya apa segala macamnya, tinggal coba kunjungin main-main. Oke. Seru banget nih. Berarti abis ini Mas Andre mau kemana lagi nih? Bina apa? Enggak, maksudnya bina perusahaan-perusahaan ada buat proven buat mereka-mereka semua? Ada perusahaan-perusahaan lagi dibina atau mungkin UMKM? Ada lah. Banyak ada ya. Oh, banyak. ngumpet ya. Dia nggak mau ngomong lah, nanti lah. Beda forum. Oh, beda banget. Coach kasih solusi.